Wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa barik wasallim ajma'in, amma ba'd. Teman-teman, saudara-saudariku yang beriman dimanapun berada, kembali di kesempatan pada pagi hari ini saya menyapa dan mendoakan mudah-mudahan kita semua masih diberikan kesehatan oleh Allah SWT, kesehatan secara jasmani dan rohani, dan juga masih ditetapkan dalam kenikmatan iman, Islam dan ihsan tentunya. Kita juga bermohon kepada Allah SWT, mudah-mudahan kurang lebih sekitar 5 bulan setengah lagi ya kita akan sampai Ramadan, atau 5 bulan kurang lebih 11 atau 10 hari kita akan menjumpai atau memasuki bulan Ramadan. Mudah-mudahan 5 bulan ke depan ini menjadi persiapan yang terbaik, dan mudah-mudahan Ramadan kita disampaikan di dalamnya dalam kondisi Ramadan yang terbaik di sepanjang umur hidup kita. Teman-teman sekalian, izin kembali saya ingin berbagi sharing pengetahuan kembali. Kali ini di kesempatan pagi ini di Kitab Sunan Ad-Darimi di halaman 516 di kitab Ru'yah ataupun kitab yang menjelaskan tentang mimpi ya, bab mimpi, kitab yang ke-10 di kitab Sunan Ad-Darimi ini. Kali ini di nomor hadis 2163. Sebenarnya hadisnya banyak tentang mimpi ini, cuman ini rangkumannya ada di bagian akhir dan lebih lengkap versinya. Jadi mulai mimpi itu tidak boleh diceritakan manakala mimpinya buruk ya, sesuatu yang menakutkan. Jadi menjaga keamanan seorang mukmin atau muslim yang bermimpi buruk itu dengan memberikan jawaban atau tidak menjawab sama sekali ketika ditanya tentang perkara mimpinya. Nanti di hadis ini akan dijelaskan. Namun hadis ini sangat panjang teman-teman sekalian. Ya, dimulai dari sini sampai ke sini, maka saya akan coba langsung mengartikan atau menerjemahkan hadis ini yang mudah-mudahan bisa diambil manfaatnya. Karena hadis bisa juga tidak diriwayatkan dengan lafaz, jika kita hanya hafal makna juga bisa disampaikan. Yang penting maknanya pas dan bisa dipahami maknanya bagi yang mendengar ataupun bagi yang menyampaikan. Dan teman-teman sekalian, bagi teman-teman yang baru bergabung di channel kami atau mungkin baru menonton tayangan kami yang terbaru, mungkin silakan saja di like dan di share kembali agar lebih banyak manfaatnya dan lebih banyak yang mendapatkan informasi pengetahuan yang baik insyaallah di Allah SWT, dan kita berharap pahala dari semua itu, dan kita sama-sama belajar tentunya. Dan jangan lupa jika tidak ingin ketinggalan video terbaru, insyaallah kami akan mengupdate video terbaru setiap hari insyaallah. Jika tidak, mungkin ya setiap 2 hari sekali atau mungkin seminggu 3 kali. Agar teman-teman tidak ketinggalan, maka sebelum meneruskan tayangan ini silakan di subscribe, karena subscribe itu gratis. Seperti itu ya, ini ada candaan aja. Langsung saja kita menuju kepada redaksi hadisnya. Itu tentang mimpinya seorang perempuan yang mendatangi Rasulullah SAW ya, di hadis yang ini. Kalau kita sama teman-teman atau yang punya terjemahan bisa mengecek langsung di rawinya. Nanti kalau misalnya beda nomor hadisnya, itu rawinya insya Allah akan sama seperti itu. Jadi dari Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha, ridho Allah kepadanya, mudah-mudahan zaujin Nabi sallallahu alaihi wasallam ya, di sini disebutkan istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu berkata ya, qalat seperti itu, tentang perkataan atau tentang seseorang yang mengadukan mimpi kepada Rasulullah ya. Jadi ketika Rasulullah nanti pergi, orang itu datang kembali, maka dia menceritakan kepada Aisyah, dan di sini nanti titik fatalnya. Dan Sayyidah Aisyah di sini pada poin ini tidak salah, karena beliau memberikan ru'ya ataupun takwil ataupun tafsir mimpi itu berdasarkan pengetahuannya, dan itu mimpi yang ditafsirkan benar seperti teman, hanya saja Rasulullah lebih menafsirkan kepada yang baik agar maksudnya lebih terjadi. Nah, karena ketika ditafsirkan yang buruk, maka dia mendapatkan keburukan dari tafsir. Karena mimpi itu jika diceritakan kepada orang yang fajir, orang yang dukun ataupun paranormal, maka dia akan terjadi pada penafsiran pertama. Maka hati-hati teman-teman sekalian, jika kita memiliki atau mengalami mimpi yang buruk, jangan sembarangan diceritakan kepada orang lain seperti itu. Dan selengkapnya insyaallah di sini akan kita coba bahas. Dari Aisyah, Sayyidah Aisyah istri Rasulullah SAW berkata ya, seorang wanita dari penduduk Madinah memiliki semua suami seorang pedagang ya. Disebutkan di sini ada tajir seperti itu nanti di sini. Di sini ya. Ini ada sebutkan tajiran seperti itu, pedagang artinya. Kemarin di video yang sebelumnya kami juga sudah menjelaskan ya tentang nasihat untuk para pedagang itu. Ini maksud tajir bukan orang yang kaya, tapi pedagang ya. Kalau mau sukses banyak uang bisa jadi disebut dengan tajir seperti itu. Tijarah ya, orang yang berdagang seperti itu. Selanjutnya, ia berkata, seorang wanita dari penduduk Madinah memiliki suami seorang pedagang. Wanita itu kemudian juga pernah bermimpi. Setiap kali suaminya pergi, suaminya tidak pernah meninggalkannya kecuali dalam keadaan hamil atau mengandung ya. Kemudian wanita itu datang kepada Rasulullah SAW dan berkata, sesungguhnya suamiku keluar
berdagang dan meninggalkanku dalam keadaan hamil. Kemudian aku bermimpi seperti orang tidur yang mimpi pada umumnya, bahwa tiang rumahku patah dan saya melahirkan anak yang buta. Rasulullah SAW menjawab bersabda, itu adalah kebaikan, suamimu akan kembali kepadamu dengan izin Allah Ta'ala dalam keadaan baik, dan engkau akan melahirkan anak yang berbakti, seperti itu, birron, seperti itu. Wanita tersebut bermimpi hingga 2 atau 3 kali. Setiap ia bermimpi, ia langsung datang menemui Rasulullah SAW. Beliau pun mengatakan hal yang sama kepada wanita itu ketika wanita tersebut menanyakannya. Setelah itu suaminya kembali dan wanita itu melahirkan anak laki-laki. Suatu hari wanita itu datang sebagaimana lalu dahulu dia pernah datang kepada Rasulullah SAW. Sementara Rasulullah SAW tidak berada di tempat, sementara dirinya telah mengalami mimpi itu. Kemudian aku katakan kepadanya, maksudnya Aisyah bertanya, apakah apa yang pernah engkau tanyakan kepada Rasulullah SAW? Wahai hamba Allah, kata Sayyidah Aisyah. Wanita itu menjawab, mimpi yang diperlihatkan kepadaku. Kemudian aku datang kepada Rasulullah SAW dan bertanya kepada beliau mengenai mimpi tersebut. Beliau bersabda, baik, ternyata mimpi itu terjadi seperti yang telah beliau ucapkan. Ya, karena itu ya, ditanya kepada Rasulullah SAW, Rasulullah menafsirkannya dengan perkara yang baik, padahal itu kurang baik nanti ketika di akhir hadis ini disebutkan. Aku bertanya, kata Syaidah bertanya kembali, beritahukan kepadaku apa mimpi itu, kata Syaidah Aisyah radhiyallahu anha. Wanita itu menjawab, nanti setelah Rasulullah SAW datang saja gitu ya, hingga aku dapat menyampaikannya kepada beliau sebagaimana dahulu pernah aku sampaikan. Demi Allah, aku masih tetap menungguinya hingga ia memberitahukan mimpi itu kepadaku, kata Syaidah Aisyah. Lalu aku katakan, demi Allah, seandainya mimpimu itu benar, niscaya suamimu akan meninggal dan engkau melahirkan anak yang durhaka. Lalu wanita tersebut duduk sambil menangis dan berkata, kenapa aku mendapatkan hal ini ketika menyampaikan mimpiku kepadamu? Dia bertanya kepada Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha. Kemudian Rasulullah SAW masuk ya. Rasulullah sedang tidak di rumah waktu itu dan Rasulullah pulang masuk ke dalam rumah. Sementara wanita itu masih saja menangis. Beliau bertanya, ada apa dengannya wahai Aisyah radhiyallahu anha? Aku memberitahukan berita tersebut kepada beliau tentang mimpi tadi ya, dan apa yang aku tafsirkan kepadanya. Kemudian Rasulullah SAW bersabda, tahanlah perkataanmu wahai Aisyah. Ya, di hadisnya ada sebutkan, nanti ada kalimat ini kata Rasulullah, ya Aisyah gitu, artinya tahan wahai Aisyah, seperti itu. Maksudnya tahan, jangan disambung lagi pembicaranya, tapi sudah terkadung jadi Jawa kadung dijelaskan dengan sempurna seperti itu. Jadi sudah ditafsirkan secara sempurna mimpinya. Tahanlah perkataanmu wahai Aisyah, apabila engkau menafsirkan mimpi seorang muslim atau muslim yang lainnya, maka tafsirkanlah dengan kebaikan, karena sesungguhnya mimpi akan terjadi sesuai yang ditafsirkan orang yang menafsirkannya untuk pertama kali, seperti itu. Demi Allah, setelah itu suaminya meninggal, ketika ada pernyataan Sayyidah Aisyah, setelah itu suaminya meninggal dan tidaklah diperlihatkan kepadaku kecuali ia melahirkan anak yang durhaka. Jadi dari sini teman-teman sekalian, dari hadis ini bisa kita ambil pelajaran bahwasanya mimpi itu bukan untuk ajang main tebak-tebakan seperti itu, tapi ada pelajaran yang berharga yang bisa kita ambil pelajarannya seperti itu. Dan jangan sampai kita sembarangan ketika ada yang bertanya tentang mimpi yang jelek. Kalau kita mau menjawab pun jawablah dengan perkara yang baik, jangan sampai berkebalikan. Sebenarnya dalam perkara ini Sayyidah Aisyah tidak keliru, karena dia menafsirkan berdasarkan pengetahuan yang telah didapatkan dari Rasulullah SAW tentunya. Hanya saja Rasulullah ingin agar yang menimpa kepada wanita tersebut bukan keburukan sesuai dengan mimpi, tetapi kebaikan yang diucapkan lewat lisan Rasulullah dan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu saja teman-teman yang bisa saya sampaikan pada kesempatan di pagi hari ini. Mudah-mudahan kita bisa meneladani apa-apa yang telah terjadi di masa lampau. Dan inilah kekayaan Islam, dan banggalah kita sebagai seorang muslim. Semua bab dalam berkehidupan diatur. Ya, ini sampai bab mimpi pun, tentang tafsir mimpi, takwil mimpi, ada semuanya diatur. Bahkan nanti di alam kubur pertanyaannya apa, sudah ada gambarannya seperti apa malaikatnya. Neraka ada yang dingin, harir kan, nanti jahanam yang sangat panas membakar, dan semuanya itu sudah dikabarkan oleh Rasulullah SAW, dan pilihannya ada pada kita. Jadi Allah mengabarkan lewat Rasulnya, semuanya ada pada kita. Maaf tadi saya ralat perkataan saya, neraka yang dingin itu membekukan kita ketika tadi, Allah alam ya, mudah-mudahan kita jangan sampai seperti itu. Bagi orang-orang yang berdosa yang masuk ke dalam neraka yang dingin, yang membekukan badan, disebut dengan zamharir ya, zamharir yang neraka yang dingin, dan kalau yang panas disebut dengan jahannam yang membakar sangat panas sekali gitu. Mudah-mudahan bisa diambil ibrahnya. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.